إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى إن أكرمكم عند الله أتقاكم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Semoga juga salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan baru saja telah berlalu dari kehidupan kita. Terasa baru kemarin sebelum Ramadan kita mengucapkan Allahumma balligh umurana fi Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami pada Ramadan. Kita mengucapkan juga di awal Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Dan pada hari Idul Fitri yang mulia ini, kita pun mengucapkan selamat tinggal Ramadan, jangan tinggalkan kami Ramadan. Oleh karena itu, Ramadan yang mulia, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dikatakan bahwa Ramadan adalah Rabiul Mukmin, musim seminya orang-orang beriman, di mana orang-orang beriman meraih amal pahala sebanyak-banyaknya, walaupun dengan amal yang kecil, tetapi di bulan itu Allah melipat gandakan balasan pahala berlipat ganda bagi orang-orang yang menjalankan ibadah di bulan puasa didasari oleh iman dan takwa. Itulah kenapa sebagai bentuk rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil kita di dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan bahwa seluruh amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan, baik itu infaknya, begitu juga sedekahnya, termasuk diantaranya qiyamul lail, seperti sholat sunnah, tarawih dan witir, begitu juga sholat tahajud, dan seluruh amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan bertujuan hanya satu, yaitu bagaimana bulan Ramadan itu membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berlalu, tetapi kita berharap bahwa semangat iman, semangat ibadah masih akan terus berlanjut walaupun Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Oleh karena itu, setelah kita dididik 1 bulan lebih lamanya di madrasah Ramadan, kita berharap 11 bulan yang akan datang kita akan tetap senantiasa istiqomah beribadah sebagaimana kita beribadah di bulan Ramadan itu. Maka seperti itulah kita seharusnya juga sungguh-sungguh beribadah di 11 bulan yang akan datang sampai kita kembali bertemu dengan Ramadan. Maka akan kelihatan apakah Ramadan itu berhasil atau tidak berhasil pada diri seseorang. Kelihatan setelah selesainya Ramadan atau setelah 1 Syawal, apakah dia masih tetap sungguh-sungguh beribadah atau malah justru semakin buruk di dalam beribadah. Oleh karena itu, kalau kita ingin melihat apakah Ramadan itu berbekas di dalam hati seseorang, lihatlah bagaimana dia beribadah setelah selesai daripada menjalankan ibadah puasa Ramadan. Apakah dia tetap masih bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ramadan adalah bulan yang mulia. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Di Ramadan, karena merupakan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang beriman bersungguh-sungguh dalam beribadah. Orang yang tak terbiasa membaca Quran, tetapi di bulan Ramadan dia membiasakan diri membaca Quran. Orang yang jarang datang ke masjid, tetapi di Ramadan dia rajin ke masjid. Orang yang jarang qiyamul lail, salat tarawih, witir dan tahajud, tetapi di Ramadan ini dia melaksanakan ibadah-ibadah itu. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, Allah mengatakan walitukmilul iddah walitukabbirallah. Sempurnakanlah bilangan puasa dan bertakbirlah mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, mana tahu ada di antara kita kemarin yang puasanya tertinggal karena memang ada uzur, baik itu karena sakit, baik itu karena musafir, maka termasuk di antara juga orang-orang yang berat melaksanakan puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin, maka bayarlah fidyah. Oleh karena itu sempurnakanlah bilangan puasa. Bagi yang masih ada kode puasa, maka sempurnakanlah bilangan puasa itu nanti pasca 1 Syawal, tetap mengkode puasa yang tertinggal atau dengan membayar fidyah. Itulah kenapa Allah mengatakan walitukmilul iddah, sempurnakanlah bilangan puasa. Selama puasa yang tertinggal itu belum diganti, maka belum sempurna ibadah puasa seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukabbirallah, dan bertakbirlah mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi di bulan Ramadan ini banyak orang yang mendapatkan hidayah di Ramadan tersebut. Sebagaimana tadi kita katakan, orang yang tak terbiasa baca Quran akhirnya rajin baca Quran. Bukan hanya 1 ayat 2 ayat, tetapi ratusan ayat dia baca. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya, termasuk infak, termasuk sedekah, begitu juga dengan zakatnya. Oleh karena itu Ramadan akan membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa. Oleh karena itu Ramadan dan 1 Syawal ini, kita juga tentu sebagai orang-orang bertakwa dididik untuk bagaimana peduli dengan sesama. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Husmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambillah dari harta-harta mereka berupa zakat untuk membersihkan harta dan membersihkan jiwa. Kenapa? Karena di dalam harta kita ada hak orang-orang fakir miskin, ada hak orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana 8 asnaf yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, sebagai bagian daripada iman dan takwa, maka membayar zakat adalah sebuah kewajiban. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengancam siapa orang yang menyimpan-nyimpan emasnya, yang menyimpan-nyimpan peraknya, menyimpan-nyimpan hartanya padahal telah cukup nisab baginya, lalu dia tidak mau membayar zakat. Allah mengatakan kelak di hari akhirat akan kami panaskan emas dan perak itu, lalu kami gosok dahinya, kami gosok punggungnya, kami gosok badannya, lalu Allah berkata, rasakanlah ajab ini. Inilah harta yang dulu kau simpan-simpan di dunia, engkau tidak mau mengeluarkan zakat. Maka amat keras ancaman Allah bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kenapa? Karena zakat adalah semangat persaudaraan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang kamu sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Oleh karena itu, di 1 Syawal yang mulai ini, kita berbagi dengan saudara-saudara kita, saling ziarah, saling mengunjungi, saling bersilaturahim. Kenapa Allah memberikan kita semangat persaudaraan? Karena agar orang-orang fakir miskin juga ikut bisa merayakan 1 Syawal sebagaimana kita merayakan 1 Syawal dengan istri, suami, keluarga dan anak-anak kita, agar di hari yang mulia ini, di hari kemenangan ini, tidak ada lagi orang-orang fakir miskin yang terpaksa harus mengais rezeki, tidak bisa berkumpul dengan keluarga karena harus mencari sesuap nasi. Inilah semangat persaudaraan agar mereka orang-orang yang fakir miskin juga ikut bisa merayakan kebahagiaan Idul Fitri sebagaimana kita merayakan bersama keluarga beserta istri dan anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itulah
Satu Syawal ini adalah momen ziarah bagi kita, momen saling berkunjung dan silaturahim, karena memang berbahagia di hari Idul Fitri merupakan juga sunnah dan ajaran daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa Nabi menyebut satu Syawal, hari Idul Fitri adalah, kata Rasulullah, yaumu aklin, adalah harinya kita makan-makan setelah 1 bulan lebih kita berpuasa. Kemudian satu Syawal disebut juga dengan namanya yaum surbin, hari kita minum-minum. Kemudian disebut juga dengan yaumu zikrin, hari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat tadi, Allah mengatakan walitukabbirullah, dan bertakbirlah mengagungkan asma Allah. Dari tadi malam setelah selesai sholat maghrib, kita bertakbir bersama di masjid ini dengan mengagungkan asma Allah. Karena kasih sayang Allah, kita banyak mendapatkan hidayah. Itulah kenapa kita bertakbir bersama dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, silahkan kita beriang gembira, silahkan kita bersilaturahim, tetapi Allah mengatakan walitukabbirullah, jangan lupa kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena satu Syawal juga merupakan hari kita mengagungkan asma Allah atas segala rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Oleh karena itu, di satu Syawal yang mulia ini kita diperintahkan memang untuk saling berbagi, saling memberi hadiah. Kalau ada saudara kita yang memberi hadiah, maka jangan ditolak, walaupun itu hanya sebungkus permen, hargailah itu, karena itu merupakan niat baik dari saudara kita di dalam berkunjung. Kita tentunya saling menghidang, saling berbagi makanan, dan saling memberi hadiah. Itu juga merupakan sunnah yang telah dipraktekkan oleh para sahabat semenjak zaman dahulu. Oleh karena itu, Idul Fitri selain daripada hari makan-makan, hari minum-minum, disebut juga adalah yaum baglin, harinya suami istri setelah 1 bulan lebih berpuasa. Oleh karena itu, berbahagialah orang-orang beriman di satu Syawal ini. Kita saling bermaaf-maafan karena Allah telah memberikan kita berupa nikmat. Kita masih bisa diberi oleh Allah umur untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia. Sahabat yang mulia, kita lihat di akhir-akhir Ramadan, di malam-malam terakhir Ramadan, mereka berkata di masjid Nabi Muhammad SAW. Apa kata mereka? Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, mereka berteriak-teriak di masjid Nabi, man hadal maqbul fanhanni wa man hadal mahrum fan'aji. Kami katakan, siapa yang diterima amalnya di Ramadan ini, maka kami ucapkan selamat kepadanya. Sementara siapa yang ditolak amalnya di Ramadan, maka kami ucapkan turut berbelasungkawa. Itulah karakter para sahabat. Walaupun mereka orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah, tapi hati mereka itu digelayuti kegundahan, kegelisahan tentang amal-amal ibadah mereka. Apakah amal itu diterima oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah? Bukan seperti kita beramal. Kita beramal tidak pernah merasa, tidak pernah berpikir apakah amal kita diterima atau tidak diterima oleh Allah. Padahal betapa sering kita sholat, dan dalam sholat kita itu kita sering lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Allah mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang yang dia lalai dalam sholatnya. Itulah sahabat yang mulia. Bahkan walaupun sudah 1 Syawal, mereka masih dalam hatinya berpikir, ya Allah, apakah amal saya diterima atau tidak diterima? Apakah amal saya cukup untuk meraih surga Allah? Apakah amal saya cukup untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Hadirkan rasa ini dalam hati kita. Apakah amal kita diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan beramal lalu lepas begitu saja tanpa pernah kita berpikir dalam hati dan pikiran kita, apakah amal kita diterima Allah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, 1 Syawal adalah hari kemenangan kaum muslimin, karena inilah hari raya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Silahkan kita berdiam gembira, silahkan kita makan-makan dan minum-minum, silahkan kita berkumpul bersama keluarga. Tetapi sebagaimana tadi kita katakan, jangan lupa kita untuk tetap berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena memang Ramadan yang mulia telah pergi,
Ada di antara saudara kita yang Allah tidak lagi beri nikmat untuk bertemu dengan Ramadan. Mungkin di antara kita ada ayah yang telah kita antarkan di awal Ramadan. Ada ibu mungkin yang diantarkan ke liang lahatnya, ke liang kuburnya di awal Ramadan. Ada saudara kita yang kita antar di pertengahan Ramadan. Ada yang kita antarkan ke liang kuburnya di akhir Ramadan. Oleh karena itu para ulama mengatakan Ramadan akan datang setiap tahunnya. Bahkan Ramadan ini akan ada terus sampai akhir zaman. Tetapi pertanyaannya bagi jemaah sekalian adalah, masihkah ada Ramadan bagi kita untuk tahun yang akan datang? Tidak ada jaminan bahwa Ramadan yang akan datang masih ada untuk kita. Oleh karena itulah kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang sehingga kita kembali beramal bersungguh-sungguh. Rasulullah SAW, beliau dalam hidupnya hanya 8 kali mengikuti Ramadan, tetapi itu adalah Ramadan terbaik yang beliau miliki. Bayangkan dengan kita, ada yang sudah belasan kali Ramadan, ada yang sudah puluhan kali Ramadan. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah Ramadan ini menjadikan kita menjadi ibadah yang terbaik? Jangan sampai kita Ramadan yang lalu, Ramadan yang ini ibadahnya begitu-begitu saja tanpa ada peningkatan amal di dalam hidup kita. Padahal umur ini tidak ada yang tahu, tidak ada jaminan bahwa Ramadan yang akan datang kita masih bertemu dengan Ramadan yang mulia. Karena Rasulullah SAW jelas mengatakan, akmaru min ummati baina sittina wa sab'ina. Umur umatku, kata Rasulullah, di akhir zaman ini paling-paling hanya berumur 60-70 tahun. Silahkan kita berhitung, masihkah akan ada Ramadan tahun yang akan datang? Masihkah ada umur yang tersisa bagi kita untuk bertemu dengan Ramadan yang mulia? Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada suatu saat ini kita bersih dari dosa-dosa. Terakhir, saya teringat dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah didatangi oleh malaikat Jibril ketika beliau naik ke atas mimbar seperti ini. Ketika Nabi Muhammad melangkahkan kakinya di tangga pertama, malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, aminkan doa yang akan saya bacakan." Lalu malaikat Jibril membaca doa. Apa doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril? Jibril berkata, celakalah, celakalah, celakalah orang yang dia bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan tidak menjadikan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu doa ini diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mengaminkannya adalah manusia terbaik. Jangan sampai kita termasuk kepada orang yang diaminkan doanya oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang yang celaka, yang bertemu dengan Ramadan, tetapi Ramadan tidak menjadikan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita berdoa, mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lalui menjadikan kita dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad melangkah ke tangga mimbar yang kedua, malaikat Jibril berdoa, celakalah, celakalah, celakalah orang yang dia masih bertemu dengan kedua orang tuanya, yang dia masih memiliki kedua orang tuanya, yang dia masih memiliki salah satu di antara kedua orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak menjadikan dia mendapatkan pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari mimbar ini kami menghimbau bagi jamaah sekalian yang masih ada orang tuanya, baik salah satu di antara keduanya, berbaktilah kepada orang tua, doakanlah mereka, bacakanlah doa, Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di antara kita yang keluarganya telah terlebih dahulu pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka mohonkan ampunan Allah kepada mereka. Mudah-mudahan Allah melapangkan kuburnya, mudah-mudahan Allah menjadikan kuburnya sebagai taman daripada taman-taman surga, raudhah min riyadil jannah. Karena mungkin di tahun lalu kita masih bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, tetapi mungkin takdir berkata lain. Ada di antara kita mungkin di Ramadan ini yang sudah tidak lagi bersama ayah,
tidak lagi bersama ibu, tidak lagi bersama saudara-saudari kita, tetangga kita, kaum kerabat kita, karena mereka telah lebih dulu pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka doakanlah mereka di hari yang mulia ini. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril adalah di tangga yang ketiga. Malaikat Jibril berkata, celakalah orang yang dia mendengar namaku disebut tetapi dia tidak membacakan salawat, maka doa itu pun diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, siapa di antara kita yang mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, maka bacakanlah salawat sebagaimana Allah juga bersalawat. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu, jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di Idul Fitri ini kita adalah termasuk sebagai orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, sehingga kita bersih dari dosa sebagaimana kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita ke dunia. Mudah-mudahan dengan kita nantinya saling bermaaf-maafan, saling mengikhlaskan antara kesalahan dan kekurangan, maka itu akan menjadikan mulia. Memaafkan tidak akan menjadikan kita hina, karena memaafkan adalah merupakan akhlak para nabi dan rasul. Siapa yang mampu memaafkan kesalahan orang di saat dia mampu membalas, maka itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang hanya dimiliki oleh nabi dan rasul. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita adalah orang yang termasuk memiliki akhlak yang mulia sebagaimana akhlak para nabi dan rasul, yaitu mampu memaafkan di saat mampu membalas. Karena kadang-kadang hati ini amat keras, bahkan saking kerasnya lebih keras daripada batu, sehingga bertahun-tahun kita tidak bertegur sapa, tidak saling bermaafan, padahal Allah suka dengan hambanya yang suka memaafkan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka dengan hamba-hambanya yang bertobat dan suka dengan hamba-hambanya yang membersihkan diri. Mudah-mudahan kita semua kelak tidak hanya bertemu di dunia, tetapi juga kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di surga Allah kelak, karena kecintaan kita kepada Quran, karena pengamalan kita kepada Quran, karena perjuangan kita kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita adalah semua termasuk sebagai orang yang Allah beri kesempatan untuk mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fi hadhihi al-qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ikfina bi halalika an haramika wa arini fadlika man siwa. Allahumma ya Allah, Allahumma ansur muslimina fi Palestin, Allahumma ansur muslimina fi Palestin,
Allahumma ansur muslimina fi Palestin wal Iran wa fi kulli biladil muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah was salamah was sihhata wal barakah ala kullukum jamaah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.